Ecium et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Supeno bersama saya Windy Tiautami bertindak sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya, Anggita Aprilia bertindak sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya, Sofi Ekiana Putri bertindak sebagai pembicara ketiga. Perkenankanlah kami untuk mendudukan latar belakang mosi perdebatan kali ini, yakni kami setuju dengan adanya hak warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang mulia, pemerhati konstitusi yang kami hormati, serta rekan berpikir kami dari tim lainnya, menjajaki konstruksi argumentasi kami. Sebagai negara yang menjadi lintasan antar negara, Indonesia harus mempunyai instrumen hukum untuk mengakomodir keberadaan warga negara asing. WNA atau warga negara asing merupakan penggolongan orang yang bukan warga asli atau dinaturalisasi. Sedangkan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau judicial review merupakan hak untuk mengujikan undang-undang bagi mereka yang berkepentingan hukum. Dewan Juri yang mulia, hak asasi manusia sejatinya adalah hak yang mutlak melekat pada diri seorang manusia, dimanapun dan kapanpun dia berada. Dalam hal ini, negara tidak boleh untuk membatasi hak asasi manusia sekalipun untuk warga negara asing. Pada pasal 19 Universal Declaration of Human Rights berbunyi, "Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek," yang artinya setiap manusia berhak untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikannya tanpa ada batasan satupun termasuk wilayah. Terdapat beberapa hak yang telah disepakati oleh masyarakat internasional tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat atau perang. Hak-hak itu dikenal sebagai hak non-derogable rights. Salah satunya adalah hak untuk dianggap sebagai pribadi di depan hukum, sehingga warga negara asing sebagai subjek hukum memiliki hak untuk melakukan judicial review di depan Mahkamah Konstitusi sesuai kapasitas hukumnya. Dewan Juri yang mulia, dengan diratifikasinya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR telah dengan jelas berkewajiban untuk Indonesia melindungi siapapun yang berada di wilayahnya. Melindungi adalah memberikan hak, tidak hanya membebankan kewajiban. Oleh karena itu, Dewan Juri yang mulia, kami secara tegas mendukung adanya mosi perdebatan hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atas dasar kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan. Namun niscaya kami percaya hak-hak tersebut harus dijelaskan secara gamblang batas-batasnya untuk menjaga orisinilitas regulasi di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan akan dipaparkan secara mendalam oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami. Sekian, terima kasih. Equality before the law, semua orang sama dan setara di mata hukum. Dewan Juri yang kami hormati dan kami segani, izinkan saya di sini untuk membawakan argumentasi dari sudut pandang yuridis empiris, di mana kami tegaskan kami setuju atas mosi kali ini mengenai adanya hak warga negara asing dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun perlu kita garis bawahi di mana adanya pemberian hak WNA ini tidak semata-mata diberikan sepenuhnya, melainkan sebatas pada ketentuan terkait hak asasi manusia yang tersebar di dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ketika menyangkut adanya pelanggaran terhadap hak asasi daripada WNA itu sendiri. Sebagaimana kita pahami dan kita amini bersama bahwasanya hak asasi manusia adalah hak yang mendasar bagi setiap manusia yang tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun, sehingga pada dasarnya suatu basic right tidak dapat disimbangi oleh undang-undang dan menjadi hal yang dijamin oleh negara, bagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 huruf I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan dasar yang diberikan hak WNA atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal tersebut menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum, mengingat
telah termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum, dan di mana ciri daripada negara hukum dibuktikan dengan adanya prinsip perlindungan hak asasi manusia dan juga pengakuan atas prinsip-prinsip equality before the law. Dan perlu kita cermati pula bahwasanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya mengatur mengenai hak-hak warga negara saja, tetapi juga mengenai hak asasi manusia. Diperkuat dengan adanya pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwasanya setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, di mana dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dari buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas termasuk batas wilayah. Pun pada dasarnya Mahkamah Konstitusi lahir atas keinginan adanya the guardian of the Constitution supaya pembuat kebijakan tidak sewenang-wenang dalam pembuatan regulasi yang bisa merugikan hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga secara implisit Mahkamah Konstitusi juga berperan untuk melindungi hak asasi yang dimiliki WNA sebagai pengejauhantahan atas upaya perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwasanya penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, secara eksplisit, konstitusi pun mengakui keberadaan warga negara asing. Aturan mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia di dalam konstitusi yang tertera pada bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 mengenai ketentuan hak asasi manusia mengindikasikan bahwasanya pembentuk peraturan menghendaki adanya perlindungan hak asasi manusia tidak terkecuali warga negara asing. Atas dasar-dasar itulah Dewan Juri yang kami hormati, sudah seharusnya warga negara asing mempunyai andil untuk turut serta dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam hal ini tak lain sebagai wujud implementasi sebagaimana teori Gustav Redbruch bahwasanya tujuan hukum terbagi menjadi tiga, yakni untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dan hal ini juga setara dengan kaidah usul fikih Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masolih, di mana menolak kerusakan lebih didahulukan atas mengambil kemaslahatan. Dengan memberikan hak terhadap WNA atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi daripada menolak kerusakan itu sendiri, dikarenakan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hak asasi manusia dan meminimalisir diskriminasi. Sekian, terima kasih. Lex neminem cigit et impossibilia. Hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Dewan Juri yang terhormat, melanjutkan pondasi yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami, sudah dijelaskan mengenai duduk perkara yang memunculkan mosi ini oleh pembicara satu kami, dan telah disajikan pula norma hukum yang mengatur secara substansial, yakni mengenai hak warga negara asing dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Terkait hak sendiri, Dewan Juri yang kami hormati, terdapat hak hukum yang menekankan pada hukum dasar negara maupun peraturan yang di bawahnya. Pun dalam mekanisme pengujian tersebut, menurut Jimli Asidiki menekankan bahwasanya subjek hukum harus dibuktikan pada peraturan perundang-undangan. Terdapat hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang tersebut secara nyata menimbulkan kerugian. Sehingga the interest point the action menggambarkan harmonisasi yang mempunyai kepentingan hukum, maka berhak menuntut Dewan Juri yang kami hormati. Lalu eksistensi pada pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri yang menghambat upaya permohonan pengujian terhadap pasal-pasal yang berpaut pada the matter of life and death itu sendiri, karena sejatinya Dewan Juri yang kami hormati telah mengkhianati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri, karena pada dasarnya termasuk bagi orang-orang yang berstatus warga negara asing dengan konseptual substansi yang meliputi hak fundamental, yakni hak asasi manusia yang tidak semata-mata memiliki daya laku nasional tetapi universal. Hal tersebut termaktub pada adanya ratifikasi dalam International Covenant on Civil and Political Rights, berdampak pada kewajiban internasional Indonesia untuk terikat perlindungan terhadap setiap orang yang berada di wilayahnya yang secara sah dan untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum. Namun sayangnya Dewan Juri yang kami hormati, warga negara asing Nigeria yang dikasuskan pada tindak pidana pencucian uang dan penyelundupan narkotika merasa dirugikan dengan tidak adanya upaya hukum yang tersedia baginya untuk mendapatkan keadilan.
Karena banyak asumsi namun minim bukti. Bukankah hal ini secara jelas tidak dilindungi oleh hukum Dewan Juri yang kami hormati dan dengan lugas bertentangan dengan undang-undang yang telah diratifikasi secara internasional? Penjelmaan atas hak hukum yang wajib untuk dihormati, dilindungi bahkan dipenuhi oleh negara dan mengingat adanya pasal 28I ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwasanya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan bagaikan angin yang berlalu lalang. Dewan Juri yang kami hormati, meskipun perlindungan tersebut secara terus terang menjadi pengakuan tertulis yang mana hukum Indonesia mengenal perlindungan hak asasi manusia untuk setiap orang tanpa membedakan status kewarganegaraan, namun dalam peraturan perundang-undangan tersebut ketentuan teknis yang menghambat penegakan nilai daripada konstitusi perlindungan hak asasi manusia, sehingga tanggung jawab kemanusiaan kita yang seharusnya tersentuh serta Indonesia muncul sebagai negara, maka persoalan hak warga negara asing yang tidak sama di hadapan hukum menjadi persoalan yang patut kita kritisi. Karena hak atas pengujian tersebut terdapat urgensi terkait kedudukan hukum yang merupakan orientasi utama dari tegaknya instrumen hukum bagi suatu negara untuk melindungi kepentingan umum. Bagaimanapun aspek keberlakuan hukum akan berakhir pada aktivitas seluruh masyarakat. Jika memang konstitusi kita kuat, maka sepatutnya logical thinking tidak merobohkan konstitusi terkait hak atas pengujian warga negara asing sendiri. Karena sejatinya Dewan Juri yang kami hormati melakukan pengujian terhadap suatu instrumen hukum mendukung suatu rekognisi untuk mempertahankan supremasi hukum sebagai pilar utama. Dewan Juri yang kami hormati menelusuri konstitusi negara Jerman dengan Bundesverfassung dan beberapa negara lain turut melegalkan warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Konstitusi tersebut menyatakan bahwasanya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tidak dibatasi hanya pada warga negaranya saja. Praktik pada negara tersebut tidak mendiskriminasi warga negara asing karena secara material warga negara asing memiliki kepentingan hukum dan apabila haknya dirugikan dari berlakunya undang-undang maka berhak dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akibat hukum dari konstitusi Jerman atas pemberian legitimasi malah menjadikan tolak ukur kualitas atas instrumen hukum yang kuat. Selain itu Dewan Juri yang kami hormati, wujud hak tersebut sejatinya adalah amanah cita hukum tertinggi sendiri dan refleksi institusi yudisial wajib menuangkan pokok pikiran karena lex prospicit non respicit yang berorientasi pada pandangan hukum ke depan bukan ke belakang, sehingga opsi yang muncul ada yang pertama adalah dengan memberikan batasan yang jelas terkait undang-undang yang diperuntukkan bagi warga negara asing melalui pembatasan objek perkara atas dasar hak perlindungan hukum dan kehidupannya. Yang kedua, dissenting opinion pada penambahan instrumen hak warga negara asing terakui sehingga tidak hanya pemberian penafsiran pada pasal tersebut. Atas data penelusuran tersebut memantapkan kami terhadap mosi hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar karena hal ini sesuai dengan al-yakin la yazulu bisyiyak, yakin lebih baik daripada keraguan dalam mempertanggungjawabkan hak asasi manusia di hadapan hukum. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang mulia, pada akhir pembahasan ini kami kembali ingin menegaskan bahwa kami setia berada pada standing position pro mendukung adanya mosi perdebatan hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan kami akan menyampaikan kesimpulan yang akan satu langkah lebih baik dari tim lain. Yang pertama, pada Declaration of Human Rights pasal 19 telah dijelaskan secara gamblang bahwa hak asasi manusia termasuk hak menyampaikan pendapat dan mengekspresikannya adalah hak yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, pemberian hak warga negara asing tidak semata-mata diberikan sepenuhnya, melainkan sebatas pada ketentuan terkait hak asasi manusia yang tersebar di dalam regulasi Indonesia ketika menyangkut adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia WNA itu sendiri. Yang ketiga, di dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik dan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia harus melindungi setiap warganya, sedangkan penduduk atau warga adalah tidak hanya warga asli Indonesia, akan tetapi juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia, sehingga warga negara asing juga perlu dilindungi hak asasinya. Yang keempat, karena hak atas pengujian tersebut terdapat urgensi terkait kedudukan hukum yang merupakan orientasi utama dari tegaknya instrumen hukum bagi suatu negara
untuk melindungi kepentingan umum. Bagaimanapun, aspek keberlakuan hukum akan berakhir pada aktivitas seluruh masyarakat. Sehingga kami bersolusi bahwa perlu diberikan hak untuk melakukan judicial review bagi warga negara asing untuk pasal-pasal yang bersinggungan dengan disertakan batas-batas yang gamblang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.